Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini adalah menyambung kajian awak yang sebelumnya, yaitu surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 15 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini adalah ayat 20. Tapi sebelum masuk kepada ayat 20, tetap kita singgung dulu dari awal. Seperti yang telah kita sampaikan, kalau ingin bapak-bapak ibu-ibu masuk surganya Allah nanti, kuncinya adalah, solusinya adalah kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain atau surah Al-Imran Allah katakan wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan oleh Allah bagi untuk buat khusus orang-orang yang bertakwa. Cuman di dalam grup orang bertakwa itu ada an-nabiyyin, para nabi, ada as-siddiqin, orang yang siddiq, benar, jujur, as-syuhada, orang-orang yang gugur, yang mati dalam membela agama Allah atau mati syahid. Kemudian as-solihin, orang-orang soleh. Kemudian aulia Allah, wali-wali Allah. Dan al-mabrur, orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, itu grup orang bertakwa satu itu. Besok sekali dihalau ke dalam surga sadunya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zuma. Nah, cuman yang jadi masalah adalah usahonya maka bisa ini menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah lagi bocorannya kepada dalam ayat yang ke-6 balik. Pertama, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya orang bertakwa kok ketika di dunia dahulu karajo mereka sibuk babue baik. Muhsinin asal katanya hasana yosinu ihsanan, yang artinya babue ihsan, babue baik.
Dan dijelaskan oleh Allah dalam yang lain, ayat yang lain yang utama adalah pertama baik kepada kedua orang tua, yang kedua kepada kari kerabat atau dunsana, dan ketiga kepada anak-anak yatim, yang keempat kepada orang-orang miskin, yang kelima tetangga dekat dan jauh, dan yang keenam teman sejawat, yang ketujuh ibnu sabil, yang kedelapan adalah hamba sahaya. Satu. Dan yang kedua bocorannya adalah kalau bapak ibu ingin menjadi orang bertakwa, Allah bocorkan kepada kita apa amalan orang bertakwa itu ketika di dunia. Ayat 7 balik menjelaskan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi kalau bapak ibu ingin jadi orang bertakwa, kurangi lalok malam. Maka kami malam itu Ustaz, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, yaitu salat tahajud. Baralamanya kami salat tahajud Ustaz. Dalam surah Al-Muzammil Allah jelaskan paling lama salat malam 2/3 malam. Yang nomor 2-nya separuh malam, yang nomor 3-nya sepertiga malam. Kalau semalam itu 2 balik jam, 2/3-nya adalah 8 jam. Separuhnya 6 jam, sepertiganya 4 jam. Siapa yang taruh bapak dan ibu nalai sholat malamnya sampai 4 jam? Mungkin tidak ada. Sebab karena hafalan tidak ada, hafalan cuma 3 kul. 3 kul, ini tidak bisa. Nah jadi makanya awak perlu menghafal Al-Quran. Kalau ingin juga awak jadi orang bertakwa, supaya dengan hafalan awak tadi bisa awak sholat malam. Tidak tahu orang seikhlas sholat adalah sholat malam. Nah itu yang kedua, itu menyinggung seketik sini kok. Dan yang ketiga adalah ayat 8 balik menjelaskan wabil ashari hum yastaghfirun, di akhir-akhir malam di waktu sahur memohon ampun kepada Allah. Orang bertakwa aku tidak ada mengatakan dirinya lebih baik daripada orang, tidak ada mengatakan dirinya lebih barasiah daripada orang. So Allah sendiri mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian anggap diri kalian barasiah. Makanya orang bertakwa sadar dia setinggi apapun ibadahnya dia akan tetap merasa diri berdosa. Makanya di waktu sahur dia minta ampun kepada Allah. Dan yang keempat kajawak kemarin, kalau ingin jadi orang bertakwa ayat 9 balik, wa bi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kalau ada ratu orang dalam haratu awak, maku balian lah punya orang tu balik, dimintanya atau tidak diminta balian. Wa bi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, di dalam harta mereka ada hak tertentu, ada milik orang lain. Diminta, tidak diminta, berikan kembali punya orang tadi. Wak terangkan dahulu, mungkin ada punya orang dan wak cilok balian, atau barangkali nawak salang, wak pinjam atau wak utang balian, atau ada titipan dari Allah, dari manusia, berikan kepada yang berhak menerima. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau tidak bapak ibu tahan haratu orang di dalam haratu awak, asuli masuk ke dalam sarugo. Di dalam biar mau di padang masar nanti itu nama awak bagarujit pujui. Ya orang menuntut hak orang, sadonya hak orang entah ambil dakwah, hak orang entah makan. Nyo tuntut bisa percaya lah kau indah. Sekalipun awak mati syahid, aduh utang awak je orang dan orang pun belum merelakan utang awak jenyo tadi atau utang dia awak, tidak bisa bagi masuk sarugo dah. Pokoknya Nabi yang mengatakan seluruh dosa orang mati syahid diampuni illa dain, kecuali utang. Kenapa ada hak orang dalam haratu awak gitu? Nah, itu kajian yang kemarin. Wabi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Malam kini Bapak Ibu nan kali mulai amalan orang bertakwa ketika berada di dunia Bapak Ibu nan kalimu ayat 20 kata Allah wa fil ardi ayatul lil mukinin. Nah, di muka bumi kok kata Allah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Lil mukinin. Yakin itu ada 3 tingkatannya. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Tidak akan bisa Bapak Ibu sampai kepada keyakinan setinggi itu kalau tidak melalui harus awak menjadi terlebih dahulu istilahnya dalam Al-Quran ulul albab. Kan payah Bapak Ibu memahami istilahnya Tuhan. Itu dalam Al-Quran itu banyak boleh. Kalau ingin awak memiliki keyakinan di awak barado di muka bumi ku nampak di awak tanda-tanda kebesaran Allah, awak mesti memfungsikan
ulul albab yang ada dalam diri awak. Apa tu ulul albab Ustaz? Perpaduan antara zikir dengan pikir. Nah, tapi sebelum ambo sajikan tentang zikir dan pikir, kita lihat dulu kepada surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang pertama. Kasihan wak lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Itu contohnya Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, perjalanan Nabi awal dari Makkah ke Palestina, dari Makkah Masjidil Haram, Palestina Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan tadi, linuriyahu min ayatina. Kini awak lah balik ke Makama, lah balik ke Bali, lah balik ke Thailand, lah balik ke Amerika, indah juga nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kama aja awak berjalan, andaknya nampak dia awak adalah kebesaran Allah tadi, tanda-tandanya tu. Ayat tu artinya tanda-tanda. Inilah sajauhnya awak berjalan mengelilingi dunia, indah juga nampak dia awak tanda-tanda itu. Nabi awak yang diberi contoh oleh Allah, walaupun tidak bersekolah, tidak pandai tulis baca, hanya perjalanannya dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk melihat tanda-tanda yang demikian, awak mesti dahulu menjadi ulul albab. Atau ulul albab itu Ustaz, perpaduan antara zikir dengan pikir. Mari kita buka surat Ali Imran. Surat yang ketiga ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Allah, nampak Bapak Ibu. Jadi orang yang ulul albab tu kamasinya berjalan di muka bumi, itu nan keluar dari menjuang. Nampak denyo tanda-tanda kebesaran Allah Tuhan. Cuman masalahnya untuk bisa awak seperti demikian, hidupkan zikir awak, hidupkan pikir awak. Siapa mereka? Alladzina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim.
yaitu orang-orang yang berzikir dalam tagaknya zikir ingat dengan Allah, di waktu duduknya ingat dengan Allah, di waktu berbaringnya ingat dengan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan pikirkan ciptaan Allah. Makanya di dalam pengajian-pengajian beko ado, jangan pikirkan cipta apa zatnya Allah, tapi pikirkanlah ciptaan Allah. Beko nampak dewa tanda-tanda kebesaran Allah tadi, baru keluar kata-kata dari muncang awal. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Contoh bapak dan ibu, ketika tahun 2003 lu mau ingat salah itu dulu ya 2003, ambo pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Ambo sebelumnya bapak dan ibu ndak ada angan-angan naik pesawat kodo, ndak ada ya wak tahu orang kampung, orang hidup susah lah namanya. Tapi itu ada baan nak bisa menjalankan, menyempurnakan rukun Islam yang kalimo, yaitu melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah 2003 Allah izinkan barangke. Kira naik pesawatnya kira Ustaz. Awak ndak ada cita-cita naik pesawat kodo, tapi naik pesawatnya kiranya. Nah, cuman ketika itu embarkasi haji indah di Padang do, di Medan. Tapi awak tetap ke Padang dulu. Ya, tetap ke Padang, embarkasinya di Medan, cuman ke asrama hajinya lagi di Padang. Di Medan di Kodo pulau. Karena pun Taji Mandala nak salah ketika itu Bapak Ibu, atuh pertama kali naik pesawat, duduk sebelah kanan pulau. Jadi ketika itu Bapak Ibu masih ingat ambo, baru entah sekian kaki lah naik pesawat katanya baru. Lalu kemudian nampak Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Tandike, Batang Anai jalan. Sadunya ketek nampak bapak dan ibu. Gunung tu bentuk main onggokkan tanah, mainan anak-anak main oto-oto deh. Nyubek onggok tanah tu ni berjalan oto nyerek itu seperti itu. Baru takana dan baralah gadangnya yang menciptakan, takana baralah gadangnya Allahu Akbar. Itu baru saketek naik alasan gadang itu Gunung Merapi nampak. Padahal tinggal di pinggang Padang Panjang kan, di pinggang Gunung Merapi itu. Amang nganguak mencalik kate tu sagadang Gunung Merapi, tapi baru naik saketek kate ala ketek sana nampak. Apalagi semua bumi ini allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Baru tarasul nikmat membaca dalam solat Allahu Akbar. Makanya ingat Allah ketika tagak duduk berbaring dan pikirkan ciptaannya, insya Allah makin menambah iman awak kepada ini. Nah itu satu Bapak Ibu. Dan ketika pesawat lan berangkat dari Medan Bapak Ibu lewat di daerah Sri Lanka atau Colombo, daerah India, dicalik ke bawah agak hijau. Memang banyak batang kayu di daerah sini. Nampak dari atas hijau di bawah. Pas di daerah timur tengah Bapak dan Ibu dicalik ke bawah lah merah sadonya batu selesai. Bukit batu juga adalah lama merah di bawah. Kalau daerah India itulah hijau di bawah. Begitulah ciptaan Allah. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena awak gelombang pertama dibawa dulu ke Madinah, beko dari Madinah baru ke Makkah, jo kendaraan atau jo bus. Nah selama 5 jam atau 6 atau 7 jam, kalau kini 4 jam ini, 8 jam sebentar lagi, tetapi mungkin 2 jam nih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika naik dia tuh tadi dari Madinah, wak sekali ikut nemu kasinan Bapak Ibu, dicalik ke suwak batu, dicalik ke kida batu, calik ke bawah batu, kate saja nak mencalik ada awan. Dalam pikiran ambo Bapak dan Ibu, ya Allah, kalau menurut pikiran ambo ya Allah, tidak mungkin orang hidup si kodo ya Allah. Nak kali tuih orang, nak kali makan orang, nak kali masuk orang ke dalam parit batu juga di sadualahnya, di suwak batu, di kida batu, di bawah batu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu ketika kita berada di daerah pemukiman atau di daerah berpenduduk, ternyata hidup mereka makmur. Baru wak berpikir, apa rasionya ya Allah? Kok semakmur kau orang hidup isiko ya Allah? Kita buka di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, Surah 6 ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ternyata itu rasionya bapak dan ibu. Nabi lebih kurang 23 tahun berdakwah. Makkah Madinah, Makkah 3 balik tahun, di Madinah 10 tahun. Yang beliau perjuangkan bukan masalah nagariku padang pasir, nagariku batu, bukan. Yang beliau perjuangkan adalah bagaimana penduduk negeri padang pasir itu beriman dan bertakwa. Ternyata janji Allah benar. Kalau awak beriman, kalau awak orang bertakwa, Allah bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ieu bana makmur hidup orang. Dia awak si kuan nindak adu, sagalo tumbuh, sagalo cukui. Sehingga banyak orang ingin menjajah negari awak untuk mengambil kekayaan negari awak. Ternyata penduduknya utang sebalik pinggang juga baru. Cobalah batang ubi ditanam tak balik, tumbuh aja. Jangan ditanam di campaan, tumbuh aja. Baik itu mana negari awak. Tapi kok penduduknya utangnya kok banyak aja. Negara bara utang. Sebenarnya ada awak mendustakan ayat-ayat Allah. Akhirnya awak disiksa oleh Allah. Macam begitu entah dia awak kadang-kadang ya bahana mau ya lah jauh awak dari kalau awak Minang ko duluan kali baca setiap suku adu basurau, setiap surau adu pengajian. Di makanya hidup di Minangkabau ko dia betul makmur dahulu. Padi masak jagung mopi. Ini halai. Rumah gagal tu rancak utang suruh lah. Dah ada utang ke dia. Lah sakit kepala sampai stres sampai stroke dia memikirkan utang. Coba kalau kita adalah orang yang beriman dan bertakwa, Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang jadi itu pengalaman nanam borasukan. Akhirnya awak lah balik kama-kama, ke Bali lah balik lo ke Singapura, lah balik lo ke Thailand, lah balik lo ke Paris, lah balik lo ke Kanada, New York dan segala macam bagai. Tapi tidak je nampak tanda-tanda kebesaran. Jadi makan nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Baru naik auto, baru naik pesawat, baru akan tong ngasoi nama minta. Dia mabuk laut, mabuk darat, mabuk udara, itu silanya kan. Di maka sempat berpikir, di maka sempat zikir, badan saja ala dasar saya dong. Banyak masukan lain ke dalam tu anda tahu betul dong. Kata dia tidak bang. Mano bentuk kalai sedua lapi, kau ndak nak bawa kaji ulang. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kuncinya duanya. Kalau ingin jadi ulul albab, zikir dan pikir. Katanya mau kawat dulu. Zikir kau di mata letak? Dalam hati, dalam kolbu. Kalau pikir di mana? Di otak. Kini ba'a hati awak ka zikir tagak duduk berbaring. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kenapa? Karena hati awak maka ndak bisa zikir dalam ayat babuni summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Tapi kalau hati awak lah kare bakal zikir. Ayat menyebabkan hati awak kare. Allah jelaskan dalam ayat fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit yang ada dalam hati manusia pada hari ini? Bima kanu yakzibun. Kizib, bohong, dusta. Dari nomor 1 sampai rakyat jelata, tidak ada orang tidak berdutu. Itu yang membawa hati awak karek. Cuma kosat kulubun dek banyak berdutu. Kadang-kadang orang tua induk maja anak berdutu. Tiba tukang kredit kadu pungko rumah. Jadi kok tiba orang tu kemari kok kecena mak tak di rumah ya. Apulin nampak api. Kita ngajalan ala sedang dimaki ni nyosa baru kali keluar di kamar mandi baru sedang dimaki ni kok ala sedang jalan deket lagi tak tutus. Lalu gini dutul. Sekarang buat laporan. Cuba dia laporan di kantor tu iyo le jujur tidak tudutu sisi.
banyak melakukan perbuatan bohong, dusta, itu yang membuat awak kare. Kalau lah kare, akibatnya maaf bapak dan ibu, khatamallahu ala qulubihim, beko dikunci oleh Allah hati awak nang kare tadi. Nah, kalau dah dikunci oleh Allah, baru cari tandanya sawaun anzar tahu am lam tunzirhum, samu senyum. Diingin anda, ditunjuk anda, ditunjuk. Tidak, jangan nyacun. Orang kini tidak makanan banal itu. Orang kini tidak bisa ditunjuk aja. Yo hati itulah kare dan kemudian dikunci oleh Allah. Makanya orang kini ada kada pun kalau ditunjuk dawak nanelo. Kada apa untuk seorang aja orang lo diajak tekawana santian. Tidak ada mangare, membaliaknya hati kare itu. Coba kan tonggak ko kare gini, coba bayar tu Allah. Ke nak bayar sana tu membaliaknya. Membaliaknya mayu mana memantiang balik belakang balik. Awak penunjukan elok kan awak ada seringin. Itu menandakan hati sudah dikunci oleh Allah. Dia karena tu hatilah kare. Ada menyebab kare, dia terlalu banyak dutu, dia banyak berbohong. Makanya bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ambo masih ingat dengan sebuah riwayat, sebuah kisah. Seseorang yang beragama di luar Islam datang menemui Nabi. Wahai Muhammad, ambo ingin masuk Islam, lain boleh enggak? Kalau tidak boleh pula. Tugas ambo memang majak orang ke dalam Islam, kata Nabi itu dakwah ambo. Yo masalahnya atu masalahnya kata Nabi, ambo lain ambo masuk Islam, tapi linda ba'a kalau ambo tetap mengarajukan kebiasaan ambo. Apa kebiasaan engkau? Ambo biasa berzina, ambo biasa bampo, ambo biasa mabuk, ambo biasa mencilok. Masih banyak lagi ya Rasulullah. Masih banyak kerajaan yang lain. Alinda ba ambo masuk Islam lalu tetap mengarajukan itu. Apa marah Nabi? Tidak. Berang Nabi indah. Kata Nabi, la ba'sabi. Nda ba'ado. Cuma ada cie. Apa tu? Atau apa tu ya Muhammad? Lain namu engkau berjanji jo ambo. Apa janjinya? Meninggalkan itu, tapi kan engkau tidak mampu do meninggalkan. Mengalau itu nak minta pada engkau. Jadi apa sih janji jambo? Janjinya cik saja. Mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi orang pendusta, tidak lagi jadi orang pembohong. Engkau hari ini mulai jadi orang yang jujur. Sanggup? Cik itu sajanya. Jadi orang jadi orang jujur. Iyo cik itu sajanya. Kalau itu sanggup ambo ya Muhammad. Ayo mari kita berjanji. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berjanji tidak akan berbohong. Artinya menjadi orang yang jujur. Baik. Pada satu kali bapak dan ibu lah timbul saatnya kabazina. Allah lah menyarah padusi tadi lah sangat keberhubungan. Takana jo janji jo Nabi. Iyo ya. Kalau berzina begini, besok ditanya oleh Nabi, apakah engkau masih berzina? Kalau ambo jawab indah, berarti ambo tutup. Kalau ambo jawab iyo, hukum Islam pasti berlaku. Kondak kini besok berlaku jadi. Kalau Islam milik Allah, ad-dinu lillah, agama itu adalah milik Allah. Barang batinnya. Akhirnya bapak ibu dah jadi berzina. Pepek pelapek, dah jadi dah ini pepek. Sekali lah tipu tangannya kamu ambil barang orang yang bukan miliknya. Takkan lah janji balik. Iyo yo. Kalau ambo cilok barang orang kini, besok ditanya dengan Nabi, ang masih mencilok ya kini dah. Kalau ambo jawab indah berarti ambo badutu. Kalau ambo jawab iyo, hukum Islam pasti berlaku. Kalau nak kini, besok kalau aku parang batinnya balik. Akhirnya ndak jadi mambik punya orang. Pada satu kali bertemu dengan Nabi nya katakan, "Sadaqta ya Muhammad ya Rasulullah." Benar engkau Rasulullah. Cik nan engkau minta ambo jangan berbohong saja. Ternyata alhamdulillah tinggal kebiasaan guru ambo sadonya. Kini bah mak awak rajin bebuat nang guru. Yo dia pendutu. Kalau lah masih tak biasa dutu, gampang melakukan kejahatan. Kenapa? Fazadahumullahu marada. Sekali berduto, apabila ditanya cik lain, duto kedua membela duto pertama. Ditanya cik lain, duto ketiga membela duto yang kedua. Begitulah seterusnya. Nah, jadi maafkan ambo bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak akan bisa hati awak kau tagak duduk berbaring zikir kepada Allah. Kalau hati itulah kareh. Penyebab kareh itu adalah dek karena yakzibun dek banyak berduto. Akhirnya dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Mari kita lihat bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mencalik hati orang yang
yang tidak terkunci. Artinya orang yang sampai kepada ulul albab, tagak duduk berbaring ingat kepada Allah dan memikirkan tentang ciptaan Allah, atau yang disebut dengan ulul albab. Coba kita lihat bagaimana karakter mentalnya yang disebut dengan ulul albab ini. Kita buka surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi nan ulul albab tu orangnya seperti itu Bapak Ibu. Nggak adanya pihak kemari, nggak ada siapa ngomong, silakan ngomonglah. Ustadz Iko terserahlah dari golongan Iko, nggak ada masalah. Karena dia sudah sampai kepada ulul albab, hatinya sudah zikir, kepalanya sudah berpikir, maka dia tinggal menseleksi, mengikuti yang baik. Jadi dia tidak menjadi orang fanatik buta. Makanya hidup kala zikir awak, hidup kala pikir awak, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi ulul albab. Jadi because di beradu kamu apai, nggak ada nampak dewa, nggak ada yang sio-sio. Robbana ma khalaqta hadza batila. Seburuk apapun yang kita lihat, ada di situ manfaatnya. Jadi orang-orang yang ulul albab itu seperti itu dia. Makanya katakan tadi tingkat keyakinannya sudah tinggi. Karena ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Insya Allah mudah-mudahan awak akan menjadi orang yang dewasa, bukan menjadi orang kekanak-kanakan, bukan orang yang gampang emosi, gampang begitu, tidak. Karena zikir dan pikir. Coba awak serang marah, serang berang, curang, tenanglah pikir itu sebentar dulu, jangan emosi, tenanglah pikir itu dulu. Nah itu. Jadi orang-orang yang ulul albab luar biasa, pribadinya luar biasa, karena dia sudah mendapat hidayah dari Allah, karena akalnya sudah berfungsi. Jadi yang disebut dengan akal itu adalah perpaduan antara zikir dengan pikir. Karena waktulah masuk dulu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah kajian awak pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi apa sama hendaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.